Sejarah singkat lahirnya Hari Bayangkara. Pada masa para kolonial, sekitar abad ke-7 hingga 15, kegiatan pengamanan dan pembinaan stabilitas negara atau kepolisian sudah dikenal oleh masyarakat Nusantara. Walaupun bentuk dan sifat kegiatan kepolisian tersebut masih bernuansa tradisional. Di Kerajaan Majapahit, perangkat alat pengamanan masyarakat yang diterapkan adalah bertipe ruler appointed police dalam bentuk pengawal pribadi raja. Nama perangkat kepolisian itu adalah Bayangkara. Mahapati Gajah Mada memimpin Bayangkara sejak masih perwira muda hingga ia meninggal. Penamaan Bayangkara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti anti bahaya. Bayangkara ialah pasukan darat yang melakukan fungsi pemolisian, terdiri dari dua jenis, yakni Bayangkara Andika untuk menjaga keamanan kota dan Bayangkara Lelat untuk menjaga keamanan daerah. Pada zaman Hindia Belanda, kedudukan, tugas, fungsi organisasi, hubungan, dan tata cara kerja kepolisian diabdikan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Bentuk-bentuk kepolisian yang ada pada masa pemerintahan Hindia Belanda diantaranya adalah Algemene Polisie atau polisi umum, Stad Polisie atau polisi dewan, Gewapende Polisie atau polisi bersenjata, Fed Polisie atau polisi lapangan, Kultur Polisie atau polisi perkebunan, dan Bestur Polisie atau polisi pamung praja. Sempat pula lembaga kepolisian menjadi Dienst der Algemene Polisie yang secara struktural berada di bawah pemerintahan dalam negeri. Sedangkan di daerah, kewenangan politik kepolisian ada di tangan presiden. Para perwira polisi yang bertugas selaku kepala polisi lokal hanya menyandang kewenangan teknis kepolisian. Sampai jatuhnya Hindia Belanda, kepolisian tidak pernah sepenuhnya di bawah Departemen Dalam Negeri. Saat itu di bawah Departemen Dalam Negeri hanya bertugas di bidang administrasi atau pembinaan seperti kepegawaian, pendidikan, SPN, di Sukabumi, dan perlengkapan kepolisian. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten presiden. Polisi dipertanggungjawabkan pada Jaksa Agung. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya, pribumi tidak diperkenankan menjabat Hood Agent, pembicara, Inspektur Pan Polisi, dan Komisaris Pan Polisi. Untuk pribumi, dalam menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti Mantri Polisi, Asisten Modana, dan Modana Polisi. Demikian pula dalam praktek peradilan pidana terdapat perbedaan. Dalam rangka membentuk organisasi kepolisian yang rapi dan teratur, maka pada tahun 1911 diadakanlah reorganisasi kepolisian kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya dengan cara mensistematiskan struktur komando dan kepangkatan. Pemerintah juga membentuk korps polisi baru, yaitu polisi lapangan atau polisi, yang termasuk dalam susunan polisi umum. Korps baru ini bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di luar ibu kota keresidenan dan kabupaten. Lalu, untuk menangani masalah reserse dan politik luar kota, maka dibentuklah Dinas Reserse Daerah. Kedua satuan baru tersebut dibentuk pada 1920. Tatkala kegiatan dan perlawanan politik kaum Bumi Putra terhadap pemerintah kolonial tengah berkembang, polisi lapangan memiliki sifat tugas preventif, sedangkan polisi dinas reserse bertugas lebih represif atau polisi kriminal. Sebagai polisi kriminal di luar kota, dinas reserse ini membutuhkan satu agen khusus yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan tentang kegiatan politik dan perlawanan di daerahnya masing-masing. Maka dari itu didirikanlah Badan Intelijen Polisi. Pada masa pendudukan Jepang, bidang kepolisian disesuaikan dengan kepentingan pasukan militer Jepang di Indonesia. Pembagian sistem kepolisian sesuai dengan pembagian kepemimpinan militer yang terdiri atas 3 kawasan pemerintahan militer. Kawasan Jawa dan Madura yang merupakan daerah pemerintahan militer Angkatan Darat Jepang.
pusat badan kepolisian berada di Jakarta, merangkap sebagai pusat kawasan militer tersebut. Pusat kepolisian di Jakarta dinamakan Keisatsubu dan kepalanya disebut Keisatsu Elucho. Kawasan Sumatera di bawah kepemimpinan militer Angkatan Darat Jepang atau Republik ke-25. Pusat kepolisiannya berada di Bukit Tinggi dan merupakan ibu kota atau pusat kawasan militer. Sedangkan untuk kawasan Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, Irian Barat, Kepulauan Seribu Kecil dikuasai Angkatan Laut Jepang. Pusat militer dan kepolisiannya terdapat di Makassar. Untuk kawasan Kalimantan terdapat di Banjarmasin. Pada masa pendudukan Jepang, semua pegawai-pegawai polisi Belanda tawanya diganti dengan pegawai polisi bangsa Indonesia atau Genjumi. Pemerintah militer Jepang pun meniadakan perbedaan kepolisian seperti yang terjadi pada masa kolonial Belanda. Semua perangkat kepolisian dijadikan satu di bawah nama besar kepolisian atau Keisatsutai, khususnya untuk kawasan Jawa dan Madura. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang, Shidokan, yang dalam praktek lebih berkuasa dari kepala polisi. Beda dengan zaman Hindia Belanda yang mengenalkan militer, pada akhirnya masa militer Jepang yang berwenang menjadi hanya polisi. Dan polisi juga memiliki organisasi yang disebut Keibodan atau semacam pertahanan sipil. Salah satu strategi yang dilakukan Jepang untuk menambah kekuatan militer dalam perang, maka dibentuklah Tokubetsu Keisatsutai atau polisi istimewa atau polisi bersenjata Shikabaka dari brigade mobil. Pada setiap Shu atau Karsidenan dan Kochi Kabupaten Jawa dan Madura, Tokubetsu Keisatsutai dibentuk sebagai pasukan penggempur di bawah pemerintah Shu Chiang Dutyo. Pada setiap presidenan mempunyai jumlah anggota antara 60 hingga 150 orang. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan tonggak bagi kemerdekaan Indonesia. Proses proklamasi yang berjalan cepat dan agak mendadak mengakibatkan reaksi yang beragam di kalangan masyarakat. Demikian pun di kalangan kepolisian. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa saran kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan peta dan Gyugun. Sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Secara resmi, kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 19 Agustus 1945, anggota-anggota polisi di markas Tokubetsu Keisatsutai Semarang menurunkan bendera Hinomaru dan menggantinya dengan sangsaka merah putih secara lancar dan tertib. Beberapa hari setelah peristiwa pengiriman tersebut, para anggota markas kepolisian Surabaya mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Inspektur 1 Muhammad Yasin yang menghasilkan keputusan bahwa para anggota kepolisian bersedia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Inspektur kelas 1 Polisi Muhammad Yasin, Komandan Polisi di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia, menyusul dibentuknya Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Percepat Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945. Adapun ikrar polisi istimewa tersebut berbunyi, untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan ini menyatakan polisi istimewa sebagai Polisi Republik Indonesia. Dalam rangka membentuk lembaga kepolisian yang terstruktur dan organisasional, Presiden Soekarno menunjuk Raden Said Sukanto Cokroaminoatmojo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penunjukan dilakukan dalam sidang kabinet pada tanggal 29 September 1945. Pengangkatan Sukanto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan langkah awal pembentukan kepolisian nasional yang integratif. Hal ini terlihat dari upaya untuk menyatukan satuan-satuan polisi di daerah yang mandiri dan tanpa koordinasi setelah kemerdekaan dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejak peresmiannya, Kepolisian Negara memikul tanggung jawab keamanan yang berat karena Tentara Nasional Indonesia belum dibentuk secara resmi. Setelah proklamasi, tentunya tidak mungkin
serta-merta mengganti peraturan perundang-undangan karena masih diberlakukan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, termasuk mengenai kepolisian, seperti tercantum dalam peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 1 Juli 1946, dengan Ketentuan Pemerintah Nomor 11/SD/1946, dibentuk Jabatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Semua fungsi kepolisian disatukan dalam Jabatan Kepolisian Negara yang memimpin kepolisian di seluruh tanah air. Dengan demikian, lahirlah Kepolisian Nasional Indonesia yang sampai hari ini diperingati sebagai Hari Bayangkara.